Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI mencatat pertumbuhan premi dari industri asuransi umum mencapai 14,5% secara tahunan atau sebesar 79,6 triliun rupiah pada kuartal ketiga 2024. Pertumbuhan premi ini ditopang lini usaha asuransi harta benda yang menduduki pangsa pasar terbesar di industri asuransi umum. Asuransi harta benda mengalami pertumbuhan 29,3%, di mana AAUI mencatat premi total yang diperoleh sebesar 23,4 triliun rupiah. Wakil Ketua AAUI bidang statistik dan riset Trinita Situmeang mengatakan peningkatan ini terjadi di tengah kontraksi pertumbuhan penjualan properti pada kuartal ketiga tahun 2024. Namun menurut Trinita, pengembangan properti residensial serta terjaganya permintaan sewa properti menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan premi industri asuransi umum. Selain itu, lini usaha asuransi kendaraan bermotor yang menyumbang 18,6% porsi perolehan premi dari industri asuransi umum juga menjadi penopang dengan pertumbuhan sebesar 0,9% secara tahunan. Industri asuransi umum mengaku kebijakan penetapan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% dapat membawa efek domino ke perusahaan asuransi. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI, Budi Herawan mengatakan dampak kenaikan ini akan terlihat di pos beban pajak di neraca keuangannya yang meningkat signifikan. Secara otomatis hal ini akan menekan profitabilitas industri. Budi juga khawatir industri akan berat untuk bertumbuh di tahun 2025 bila kenaikan PPN 12% ini tidak segera ditunda. Sementara itu, Wakil Ketua AAUI bidang statistik dan riset Trinita Situmeang mengatakan naiknya PPN 12% bisa berdampak pada prioritas masyarakat untuk membeli asuransi. Dan selanjutnya kita simak bersama kabar korporasi dalam Market Bites. Informasi dari Market Bites yang pertama, PT Bank BTPN Tbk telah resmi merubah namanya menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Transformasi ini merupakan langkah untuk memperkuat kehadiran SMBC Indonesia di pasar yang semakin kompetitif. Perubahan nama ini menandai 5 tahun bergabungnya BTPN dengan SMBC Indonesia yang sama-sama dimiliki oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation atau SMBC. Sebelumnya, BTPN dan Bank Sumitomo telah melakukan merger sejak tahun 2019. Perubahan nama ini juga dalam rangka menyatukan seluruh segmen bisnis di bawah satu brand. SMBC Indonesia saat ini telah memiliki beragam lini bisnis seperti retail maupun korporat, bisnis pensiun, dan mikro UKM. Emiten batubara PT Bumi Resources Tbk atau Bumi berhasil membukukan laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 122,86 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,95 triliun rupiah di akhir kuartal 3 2024. Capaian laba bersih Bumi ini melesat 110,88% secara tahunan di saat total pendapatan perseroan menanjak 21,09% hingga menjadi 926,88 juta dolar Amerika Serikat. Hingga akhir September lalu, bisnis batubara masih menjadi kontributor utama pendapatan yang diraih Bumi. Baru setelahnya pendapatan perseroan disumbang dari lini bisnis dari produksi emas dan juga perak. Di samping imbas peningkatan penjualan sejumlah hasil tambang di akhir kuartal 3 lalu, manajemen Bumi dalam laporan keuangannya juga membuktikan keseriusan perseroan untuk melanjutkan tren efisiensi dengan penurunan biaya beban pokok pendapatan dalam rentang 2 digit. Calon emiten retail barang rumah tangga PT Daya Inti Gunayasa atau yang lebih dikenal masyarakat luas sebagai Mr. DIY berencana untuk melaksanakan initial public offering atau IPO dengan harga pelaksanaan Rp1.650 hingga Rp1.870 per saham. Mr. DIY berpotensi bahkan meraup dana IPO sekitar 4,15 hingga 4,71 triliun rupiah. Pasalnya, Mr. DIY berniat menawarkan 2,52 miliar saham kepada publik. Saham yang akan dilepas tersebut meliputi 9% saham Azara Alpina SDN Berhad yang dimiliki pemegang saham perseroan dan 1% saham baru yang dikeluarkan dari portfolio perseroan.
Dalam prospektusnya, Mr. DIY menyatakan 10% dana hasil IPO saham akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang, biaya pembukaan toko dan modal kerja operasional anak usaha. Sementara sisanya akan diterima pemegang saham perseroan yang melepas sebagian saham miliknya dalam aksi IPO saham Mr. DIY. Emiten pengelola rumah sakit Mayapada PT Sejahtera Raya Anugerah Jaya Tbk telah menandatangani sejumlah perjanjian dengan BCCS Maverick One LP. Perjanjian yang disepakati antara lain terkait shares subscription agreement untuk menerbitkan saham baru dengan nilai investasi sebesar 32 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 510,08 miliar rupiah. Selain itu, kedua perusahaan juga sepakat untuk perjanjian pembelian surat utang atau bond subscription agreement dengan BCSS Maverick Holding One dan BCSS Maverick Holding 2 LP untuk menerbitan surat utang senilai 125 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 1,99 triliun rupiah. Masing-masing dari investor surat utang tersebut merupakan entitas usaha dimiliki seluruhnya oleh BCCS Maverick One LP. Para investor tersebut juga merupakan entitas yang dikendalikan oleh Bain Capital Credit LP, yakni suatu firma investasi swasta yang berasal dari Amerika Serikat dan afiliasinya. Pada 21 Agustus 2024, Sejahtera Raya Anugerah Jaya mendapat restu untuk menggelar private placement dan Bain sepakat menyuntik modal perseroan sekitar 2,5 triliun rupiah. Dan usai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di Scoop Box CNBC Indonesia.